Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala al-mab'uthi rahmatan lil alamin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Fa ya ayyuhal afadhil wal akarim rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah wal minna, di pagi hari ini Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik, kemudahan kepada kita untuk melaksanakan daurah Qiyam Ramadan, ya. Dan di antara acara pada daurah Qiyam Ramadan ini adalah kajian kitab Fathul Qarib Al-Mujib karya Asy-Syekhul Imam Muhammad bin Qasim Al-Ghazzi Asy-Syafi'i rahimahullahu taala. Namun hanya membahas kitab Syiyam dan kitab Zakah. Kitab Syiyam dan kitab Zakat. Dan insyaallah subhanahu wa ta'ala untuk kitab Syiyam ini akan dibersamai oleh Hani. Adapun kitab Zakat nanti insyaallah akan dibahas oleh Ustaz Aan Abdurrahman insyaallah. Nah, kita langsung masuk di kitab Bayani Ahkamis Syiyam. Silakan kalau ada yang mau baca. Silakan. Ya. Wa huwa wasaumu, dari awal tadi ya. Qala musannifu rahimahullahu kitabu bayani ahkamis siyami. Wa huwa wasaumu masdarani maknahuma lughatan al-imsaku wa syar'an imsaku an muftirin imsakun an muftirin biniyatin makhsusatin jami'u naharin qabilun lisaw jami'a naharin qabilin lisawmi min muslimin aqilin tahirin min haidin wa nifasin. Nah, barakallahu fikum. Al-mu'allif rahimahullahu ta'ala berkata, Kitabu Bayani Ahkamis Syiyam. Bermula ini adalah kitab penjelasan tentang hukum-hukum puasa. Wa huwa was-shaumu masdarani. Wa huwa, dan dia, yaitu as-syiyam, was-shaumu dan as-shaum, masdaron, adalah dua masdar. Masdar dari kata apa? Shoma yasumu, shauman au syiyaman. Nah. Wa huwa was-shaumu masdarani. Kata as-syiyam dan as-shaum inilah dua masdar. Apa itu masdar? Apa? 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 Di al-ajurumi apa? Nah, ahsan, barakallahu fik. Alladhi yaji'u thalithan fit tasrif. Ya. Itu kata yang terletak pada tasrifan yang ketiga. Contohnya shoma yasumu, shauman, yang ketiga. Namanya masdar. Nah. Wa huwa was-shaumu masdarani. Kata as-syiyam dan as-shaum
itu adalah dua masdar dari kata soma yasumu. Makna keduanya lughatan secara bahasa al-imsaku, yaitu al-imsak, menahan diri. Secara bahasa as-saum, as-siyam itu maknanya adalah al-imsak. Lughatan i'rabnya apa? Lughatan hal, hal. Atau ada tiga i'rabnya di sini. Yang pertama hal, yang kedua tamyiz, yang ketiga bisa naz'ul khafid. Naz'ul khafid. Bisa hal, bisa tamyiz, bisa naz'ul khafid. Tapi yang dikuatkan oleh banyak ulama hal. Nah, secara bahasa as-shaum bermakna al-imsak. Wa syar'an, adapun secara syar'i, adapun secara istilah syar'i, puasa itu adalah imsakun, menahan diri, an muftirin, dari hal yang membatalkan puasa, biniyatin makhsusatin, dengan niat tertentu, menahan diri dari segala hal yang membatalkan puasa dengan niat tertentu, jami'a naharin qabilin lis-shaum, sepanjang hari, jami'a naharin, sepanjang hari, qabilin lis-shaum, yang qabil, yang menerima lis-shaum, untuk puasa, sepanjang hari yang bisa menerima puasa. Karena nanti ada hari-hari yang tidak boleh untuk berpuasa. Hari apa saja? Apa? Ayyamut tasyrik, kemudian 2 hari raya. Ya. 2 hari raya kan tidak boleh untuk berpuasa. Nah, itu namanya ghairu qabil lis-shaum, tidak bisa untuk berpuasa. Tapi kalau qabil lis-shaum, bisa berpuasa. Nah, min muslimin aqilin tahirin min haidin wa nifas, dari muslim berakal, suci dari haid dan nifas. Nah, cuma di sini definisi yang beliau sebutkan ini panjang sekali, menggabungkan antara rukun dan syarat, sehingga yang lebih tepat menurut para ulama itu definisi dari puasa adalah imsakun an mufattirin biniyah. Cukup sampai situ. Imsakun an muftirin biniyah, sampai situ aja sudah cukup. Maka puasa itu mencakup 3 hal. Yang pertama imsakun, menahan diri. Yang kedua an muftirin, dari segala hal yang membatalkannya. Kemudian yang ketiga biniyatin, dengan niat. Menahan diri ini dengan niat makhsusatin, yang khusus. Nah, maka 3 inilah minimal cakupan dari puasa. Yang pertama adalah imsak. Apa yang dimaksud dengan imsak? Menahan diri. Menahan diri. Nah, imsak ini dimulainya dari tulu al-fajri shadiq, dari terbitnya fajar shadiq, yaitu azan subuh. Jadi mulai imsak, menahan diri dari segala hal yang membatalkan puasa, itu adalah ketika terbit fajar shadiq. Artinya kalau 10 menit itu kan ada di kalender, itu kan waktu imsak 10 menit ya. Ini tuh bukan imsak yang dimaksud oleh fikih. Imsak yang dimaksud di fikih ini adalah adzan subuh, berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala, hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajri. Nah,
Kemudian sampai kapan menahan diri ini? Sampai dengan ila ghurubi syamsi, hingga terbenam matahari. Terbenam matahari itu ditandai dengan azan maghrib. Nah, imsakun an muftirin, menahan diri dari hal yang membatalkan puasa. Contohnya apa? Makan, apalagi minum, ya, apalagi berhubungan badan. Nah, dan lain-lain, nanti insya Allah akan ada pembahasannya. Kemudian biniyatin, yang disertai dengan niat, Dalilnya adalah sabda Nabi SAW, man lam yubayyitis syiyama minal laili fala syiyamalah. Siapa yang tidak berniat di malam hari, maka tidak ada puasa baginya. Maka wajib niat. Nah, silakan dibaca lagi. وجوب الصيام ثلاثة أشياء، وفي بعض النسخ أربعة أشياء: الإسلام والبلوغ والعقل والقدرة على الصوم. وهذا هو الساقط على نسخة الثلاثة، فلا يجب الصوم على فلا يجب الصوم على أضداد ذلك. Nah, barakallahu. Al-mu'allif rahimahullah berkata, wa syaraitu wujubi syiyami thalathatu asya'a. Wa syaraitu, dan syarat wujubi syiyami, wajibnya puasa, thalathatu asya'a, ada 3 macam. Syarat wajib puasa ada 3. Wa fi ba'dhin nusakhi, di sebagian naskah, arba'atu asya'a, ada 4 macam. Jadi syarat wajib puasa ada berapa? Ya, 3 atau 4. Kita ambil berapa? 4 aja ya. Nah, karena yang disebutkan di kitab 4. Nah, artinya syarat wajib puasa, artinya apabila terpenuhi syarat ini maka dia wajib puasa. Jika tidak terpenuhi syarat ini maka tidak wajib puasa. Bisa dipahami? Ya, itu namanya syarat wajib puasa. Yang pertama, al-islamu. Sampian muslim kan? Ada yang kafir enggak di sini? Enggak ada ya, alhamdulillah. Iya. Yang kedua wal bulughu, yang kedua baligh. Apa itu baligh? Siapa? Apa itu baligh? Enggak tahu arti balik. Antum udah pada balik semua belum? Barangkali ada yang belum. Balik itu apa? Siapa? Apa Abdul Wahab? Enggak, balik itu apa? Duh, enggak tahu balik. Astagfirullahaladzim. Apa itu balik? Ya, ahsan, barakallahu fiik. Ya, balik itu adalah usulul abdi haddat taklif. Seorang hamba sampai pada batasan di mana dia sudah terkena syariat, terkena hukum taklif. Tandanya berapa? Tanda balik. Jangan-jangan di sini yang hadir ini belum balik semua lagi. Apa? 3. Yang pertama apa? Ya, genap usia 15 tahun bagi laki-laki ataupun perempuan. Yang kedua, ya, yang kedua mengeluarkan mani, keluar mani, baik dengan mimpi basah atau selainnya, meskipun di bawah usia 15 tahun.
bagi laki-laki ataupun perempuan. Yang ketiga, haid khusus bagi perempuan, karena tidak ada laki-laki yang haid. Baik. Wal bulugh, balik ya. Berarti kalau belum balik wajib puasa enggak? Enggak ya. Nah. Wal aqlu, yang ketiga, wal aqlu berakal. Yang ketiga berakal. Yang keempat, wal qudratu 'ala shaum. Yang keempat, al qudrah, mampu, 'ala shaum, untuk melaksanakan puasa. Mampu untuk melaksanakan puasa. Wa hadza huwa saqitu 'ala nuskhati tsalatsah. Al-qudratu 'ala shaum inilah yang sakit, yang jatuh, yang tidak ada di cetakan atau naskah yang menyebutkan 3. Jadi kalau di runut maka syarat wajib puasa itu ada 4. Yang pertama al-Islam, yang kedua al-bulugh, yang ketiga al-aqlu, yang keempat al-qudratu 'ala shaum. Nah, fa ini tafriq namanya. Fala yajibu shaumu 'ala abdadi dzalika. Fala yajibu, maka tidak wajib apa as-shaumu, maka tidak wajib puasa, 'ala abdadi dzalika, atas lawan dari hal yang demikian itu. Maksudnya apa ini? Tidak wajib puasa atas lawan Islam apa? Kafir. Lawan muslim adalah kafir. Maka tidak wajib puasa atas orang kafir. Ya. Yang dimaksud dengan kafir di sinilah kafir asli. Kafir asli. Jadi kalau kafir asli itu dia tidak dituntut untuk berpuasa di dunia. Di dunia, ya, kalau di akhirat dituntut. Dalam mazhab Imam Asy-Syafi'i. Wadah? Yang dimaksud di sinilah kafir asli. Kafir asli itu di dunia tidak dituntut untuk melaksanakan puasa. Kafir asli di dunia tidak dituntut untuk puasa. Adapun di akhirat maka dituntut orang kafir asli. Adapun kafir murtad, maka kafir murtad itu di dunia dituntut untuk berpuasa. Wadah? Di akhirat ya dituntut lagi. Jadi kafir murtad ini kenapa dia wajib puasa? Ya, maka syarat al-Islam di sini, al-Islam, kata al-Islam ini maksudnya adalah al-Islam walau fima madha, meskipun Islamnya telah berlalu. Maka kafir murtad itu wajib dia puasa. Lu gimana? Kan dia kafir. Ya disuruh masuk Islam. Aslim wasum. Masuk Islamlah kamu dan berpuasalah. Dituntut di dunia. Ya, bisa dipahami nih? Jadi kita punya muslim, kemudian kafir. Yang wajib puasa apa? Muslim. Muslim ini walau fima madha, meskipun sudah berlalu keislamannya. Sehingga nanti kalau kafir murtad itu dituntut untuk puasa di dunia. Adapun kafir asli, maka kafir asli ini tidak dituntut di dunia. Di akhirat tetap dituntut. Ini dalam mazhab al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala. Nah, bisa dipahami? Di kafir ada berapa? Kurniawan berapa kafir? 2. Yang pertama kafir asli, yang kedua kafir murtad. Ya. Kalau kafir asli di dunia dituntut enggak puasa? Enggak. Kalau kafir murtad dituntut enggak? Dituntut. Maksudnya gimana? Maksudnya gini. Jika orang kafir asli ini nanti masuk ke dalam Islam, contohnya dia balik usia 15 tahun, ya kan? Kemudian usia 23 tahun dia masuk Islam. Apakah puasa yang dia tidak kerjakan itu dikodok enggak?
kafir asli? Enggak. Kenapa? Karena di dunia enggak dituntut. Wadah. Tapi kalau kafir murtad, dia murtad usia 15 tahun. Auzubillah min dzalik ya. Dia begitu dia balik dia murtad. Auzubillah min dzalik. Terus otomatis kan dituntut puasanya, kan dituntut di dunia. Begitu usia 25 tahun dia masuk Islam. Wajib qadha enggak puasanya? Wajib diqadha. Kenapa? Karena dituntut di dunia. Jelas? Terus gimana dong? Enggak jadi masuk Islam. Qadha 10 tahun gimana? 10 tahun Ramadan enggak dia puasa ya dituntut untuk diqadha di mazhab Syafi'i. Baik. Wal bulu tadi balik ya. Maka tidak wajib bagi sobi apa? Tidak wajib bagi sobi anak kecil, Tapi kalau anak kecilnya itu sudah mumayyiz, sudah apa? Mumayyiz. Apa itu mumayyiz? Membedakan mana yang cantik, mana yang enggak cantik. Apa yang dibedakan? Baik dan buruk. Berarti Abdul Wahab belum balik dong dia. Enggak bisa bedain bid'ah sama sunnah. Belum balik dong, belum mumayyiz malah. Bedanya apa? Mumayyiz itu apa? Bisa makan sendiri, bisa minum sendiri, bisa cebok sendiri. Nah, Wahab bisa nggak? Cebok sendiri bisa? Apa dicebokin sama sama Ilyas? Ya itu. Enggak ya, sudah balik lah Wahab. Itu mumayyiz. Mumayyiz itu biasanya usia 7 tahun. 7 tahun itu sudah biasanya ya. Biasanya 7 tahun itu sudah mumayyiz. Ya. 7 tahun, 8 tahun, 9 tahun, 10 tahun. Sampai sebelum balik itu namanya apa? Tamyiz. Atau mumayyiz ya. Nah, kalau mumayyiz wajib puasa enggak? Enggak wajib ya. Kenapa enggak wajib? Karena belum balik. Jadi kalau mumayyiz ini sunnah bagi dia puasa. Sunnah bagi dia puasa. Namun orang tuanya wajib memerintahkannya puasa. Wadah? Berdasarkan sabda Nabi SAW, muru auladakum bis sholati wa hum abna'u sab'i sinin. Perintahkanlah anak-anak kalian untuk melakukan sholat saat mereka berusia 7 tahun. Ini kan waktu mumayyiz. Nah, kan hadisnya itu sholat. Nah, puasa dikiaskan ke sana. Puasa dikiaskan ke sana. Wadah? Darinya lah kias. Jadi, kan hadisnya kan sholat. Iya sholat. Kan kewajiban sholat itu. Puasa juga kewajiban. Sama-sama kewajiban, maka dikiaskan. Maka jika anaknya sudah mumayyiz, wajib bagi orang tua untuk memerintahkan anaknya berpuasa. Wadah? Ikhwan? Nah, itu bulugh. Kemudian yang ketiga, wal aqlu, berakal. Berarti kalau lawan berakal apa? Gila ya. Nah, kalau dia gila maka tidak wajib berpuasa. Terus kalau dia sembuh wajib qadha enggak? Orang gila wajib qadha enggak? Ya, si Zaid umpama dia gila selama sebulan. Begitu hari raya dia happy, sembuh. Nah, wajib qadha puasa enggak? Tidak wajib. Kenapa? Ya karena kan enggak wajib dia puasa. Betul? Beda sama kafir murtad tadi. Kan dituntut dia. Tapi kalau dia gila kan enggak dituntut. Makanya ketika dia sembuh ya enggak usah diqadha. Nah, yang keempat, al-qudratu 'ala shaum, mampu berpuasa. Mampu berpuasa. Berarti kalau orang tidak mampu maka tidak wajib puasa. Nah, tidak mampu ini ada dua jenisnya, atau istilahnya al-ajaz. Apa? Al-ajaz. Al-ajaz. Sini enggak ya? Al-ajaz. Apa itu al-ajaz? Dia tidak mampu.
Nah, al-ajaz ini ada dua. Yang pertama al-ajaz asy'ari, tidak mampunya itu berdasarkan syariat. Subhanallah. Saudara antum itu. Naim wala mustaqim. Mampu berpuasa. Artinya kalau tidak mampu, tidak wajib puasa. Tidak mampu di sini ada dua. Yang pertama al-ajaz asy'ari, tidak mampu berdasarkan syariat, seperti perempuan yang haid, perempuan yang nifas. Itu tidak mampu, meskipun secara fisik dia mampu, tapi secara syar'i dia tidak mampu karena dia nggak dibolehkan oleh syariat. Itu namanya ajaz apa? Syar'i. Oleh justru malah haram dia puasa kan kalau perempuan haid dan nifas. Haram baginya berpuasa. Dikodok enggak? Kalau sudah dikodok ya. Yang kedua ada ajaz tidak mampu hissi, tidak mampu secara indera, fisik gitu. Seperti orang yang sudah al-maridul ladzi la yurja bur'uhu. Seperti orang yang sakit tidak diharapkan sembuh lagi. Sakit tidak diharapkan sembuh. Nah, kalau sakit yang tidak diharapkan sembuh ini wajib puasa enggak? Terus gimana? Bayar fidyah. Bayar fidyah, enggak wajib puasa, tapi wajib bayar fidyah. Baik, bisa dipahami ikhwan? Ya, berarti wajib puasa atas muslim, akil, balik, qadir ala shaum, mampu puasa. Ya 4 ya berarti. Nah. Kalau pekerja keras gimana? Kerjanya tukang bangunan. Bikin masjid tapi dibikin masjid puasa gitu. Gimana itu? Wajib puasa enggak? Lu dia kan kerja keras. Ya, jadi kalau pagi ya wajib dia puasa. Wajib berpuasa dari pagi meskipun dia pekerja keras. Tukang bangunan, kuli panggul gitu. Kuli apa namanya? Kuli bangunan, wajib puasa dia. Tapi nanti kalau di siang hari dia nggak mampu, umpama udah capean banget, nah maka di sini boleh bagi dia membatalkan puasa. Tapi nanti dikodok. Bukan dari pagi ya, udah saya nggak puasa aja, nggak begitu. Oleh, nah, silakan dibaca lagi. Siapa yang baca? Siapa? Silakan. Fadhal. Wa faraidus siyami wa faraidus saumi arba'atu asya'a. Ahaduha an-niyatu bil qalbi fa in kana as-sawmu fardhan ka ramadhana aw nadharan fala budda min iqa'in niyati lailan wa yajibu ta'ayyinu fi saumil fardi ka ramadhana wa akmalun niyatu saumuhu Wa akmalu niyati saumihi an yakula syakhsu nawaitu sauma godin an adai farda ramadhana fardi ramadhani hadhihi sanati lillahi ta'ala. Nah, cukup dulu. Barakallahu fikum. Kemudian penulis rahimahullahu taala berkata, faraidus shaumi arba'atu asya'a. Wa faraidus shaumi dan fardu puasa. Itu bahasa kita rukunnya. Rukun puasa arba'atu asya'a. Ada 4 macam. Ahaduha yang pertama an-niyatu
Yang pertama niat ai bil qalbi, yaitu niat dengan hati. Niat dengan hati. Dalilnya apa? Dalilnya apa? Innamal a'malu binniyah atau binniyat. Sungguhnya amal perbuatan itu tergantung dengan niat. Di antara ibadah yang menggunakan niat adalah puasa. Dalil khususnya itu nanti insya Allah akan kita bacakan. An-niyatu bil qalbi, niat dengan hati. Ya. Kemudian beliau mengatakan, fa ini tafri' ya. Kalau ada fa itu tafri' permasalahan, cabang permasalahan. Kan wajib niat, betul? Rukunnya niat. Fa maka tafri' ya. In kana shaumu fardhan, jika puasanya itulah puasa yang fardu. Ka Ramadhana, seperti puasa Ramadan. Au nadhran, atau puasa nazar. Puasa yang fardu ada berapa? Yang wajib itu ada berapa? Berapa? 2, 3, terus 4. Lu berhitung antum. Berapa? Apa yang pertama? Yang kedua? Apa? Nazar. Yang ketiga? Qadha. 3 ya? Ada lagi yang lain? Kita kasih hadiah nih. Apa hadiahnya? Apa? Ada 5 ya? Ada 5. Yang pertama puasa Ramadan. Yang kedua puasa qadha. Yang ketiga puasa nazar. Yang keempat puasa kafarah. Kafarah Ilyas umpama jima siang hari sama istrinya. Bukan Ilyas yang ini kan belum nikah, ya. Maka kan ada dia wajib wajib apa namanya? Qadha, kemudian membayar denda. Dendanya apa? Bebaskan budak. Kalau nggak ada budak maka puasa. Nah, puasa ini wajib atau sunnah? Wajib. Nah, itu puasa kafarah. Yang kelima, ada diat, biar diat itu nggak ada yang kelima lain. Apa yang kelima? Masuk kafarat itu, termasuk yang tadi membunuh itu masuk kafarat ya. Ada lagi yang lain? Dan yang kelima itu puasa istisqa jika diperintahkan oleh imam. Jika diperintahkan oleh imam. Puasa istisqa jika diperintahkan oleh imam. Pernah kan di ini sholat istisqa kan ada kan? Pernah nggak? Apa katanya di situ? Mana? Ibaratnya mana? Ini. Mana dia? Faya'muruhum nadban al-imam wa nahwu bitaubati wa yalzamuhum imtithalu amrihi. Wajib dan imam memerintahkan, imam itu sunnah hukumnya memerintahkan kepada rakyatnya untuk taubat. Pertama taubat nih. Nah, kemudian beliau mengatakan wa yalzamuhum imtithalu amrihi, dan wajib bagi mereka rakyat itu yaitu imtithalu amrihi, melaksanakan perintahnya tadi, yaitu taubat. Yang kedua sedekah. Yang ketiga al-khuruj minal madzalim, keluar dari kezaliman. Yang keempat musalahatul a'da, itu berdamai dengan musuh. Nah, yang kelima wasiyamu thalathati ayyamin, atau wasiyami thalathati ayyamin, itu puasa 3 hari. Bitaubati was sadaqati wal khuruji minal madzalimi wa musalahatil a'da'i wasiyami thalathati ayyamin. Puasa 3 hari dulu sebelum nanti sholat istisqa. Ini wajib kalau diperintahkan oleh imam. Jadi ada 5 tadi ya. Yang pertama Ramadan, yang kedua qadha, yang ketiga nazar, yang keempat kafarah, yang kelima puasa istisqa ya, jika diperintahkan oleh imam. Nah, bisa dipahami ikhwan?
Beliau mengatakan, fa in kana shaumu fardhan, jika puasanya itu adalah puasa fardu. Fardhan i'rabnya apa ini? Khabar kana. Itu masdar. Masa masdar? Itu kan ada kana tuh Wahab. Fa in kana shaumu fardhan. Jika puasanya itu puasa fardu, ka Ramadhana seperti kayak contoh. Contoh itu nggak mesti disebutin semuanya. Kelima tadi ya disebutkan ka Ramadhana seperti Ramadan, atau nadhran atau nazar. Fala buddha, maka wajib. La buddha itu wajib, harus. Min iqa'in niyati, yaitu berniat lailan di malam hari. Maka wajib berniat di malam hari. Kalau puasanya puasa fardu, maka wajib niat kapan? Niat di malam hari. Dalilnya adalah sabda Nabi SAW, "Man lam yubayyitis siyama minal laili fala siyamalah." Barang siapa yang tidak mentabyid niat. Tabyid niat itu berniat di malam hari. Barang siapa yang tidak mentabyid niat, berniat di malam hari, ya sebelum terbit fajar, fala siyamalah, maka tidak ada puasa baginya. Artinya tidak dihitung puasa. Contohnya umpama ya dia tidur di malam hari, habis tarawih langsung tidur, bangun-bangun jam 5 pagi. Contoh ini, bangun jam 5 pagi, otomatis kan sudah lewat subuh kan? Sering nggak begitu? Oh, siapa yang sering? Malam hari nggak niat, bangun jam 5 belum niat, maka di sini wajib dia menahan diri dari makan dan minum dan pembatal-pembatal lainnya. Nggak boleh dia nggak boleh dia makan, tapi nggak dihitung puasa. Boleh? Nah, maka wajib bagi dia berniat di malam hari. Ya, berapa kali? Cukup semalam apa setiap malam? Setiap malam ya. Nah ini ada di Imtaul Asma nama kitabnya. Tak cariin dulu. Itu disebutkan di situ agak jelas. Kalau di fotokopi di sini kok nggak ada ya? Ini. Sekarang kan ada PDF, jadi lebih mudah. Sebentar ya. Puasa. Ini. Jadi di kita Imtaul Asma disebutkan ini. Summa in kana as-shaumu fardhan wajabat an-niyatu qabla al-fajri. Jika puasanya puasa fardu, maka wajib niat sebelum subuh. Lima rawahu Daraqutni wa ghairuh. Berdasarkan hadis riwayat Daraqutni dan selainnya. Bahwasanya Nabi SAW bersabda, "Man lam yubayyitis siyama qabla al-fajri fala siyamalah." Ini. Kemudian beliau mengatakan di bawahnya itu, fatajibun niyatu fi kulli yaumin. Wajib niat setiap hari. Setiap malam wajib niat. Jadi nggak bisa niat di malam pertama untuk semuanya, nggak bisa. Di mazhab Syafi'i ya. Faman lam yanwi lam yasihha shaumuhu. Siapa yang tidak berniat maka tidak sah puasanya. Tapi wajib dia menahan itu. Wayajibu alaihi al-yumsika anil mufattirat. Wajib bagi dia menahan diri dari segala hal yang membatalkan puasa. In kana fi Ramadan, jika dia di bulan Ramadan, tsumma yaqdi yaumahu hadza. Kemudian wajib mengqadanya hari itu. Makanya mesti berniat setiap malam. Wadah. Nah. Ini kalau puasa fardu. Kemudian wayajibu at-ta'yinu. Kalau puasa sunnah gimana? Di sini nggak ada ya. Kalau puasa sunnah disebutkan di Imtaul Asma. Wa in kana shaumu naflan. Jika puasanya itu puasa nafal, puasa sunnah. Fayajuzu an yanwiya ba'da sholatil fajri. Maka boleh bagi dia berniat setelah sholat subuh. Niat puasa setelah sholat subuh boleh ya. Ila zawali syamsi,
hingga tergelincir matahari. Hingga tergelincir matahari. Maka kalau puasa sunnah boleh bagi dia puasa boleh bagi dia apa? Berniat setelah subuh atau di sebagian siang dengan dua syarat. Yang pertama, belum makan dan minum atau pembatal lainnya. Tapi kalau umpama Yunus habis subuh dia makan 2 piring, kemudian begitu jam 8 pagi, oh ya katanya kan puasa sunnah bisa bisa niat di siang hari, ya udah saya niat sekarang. Sah nggak ini? Kenapa nggak sah? Sudah makan tadi. Boleh. Syarat yang kedua adalah belum zawal. Zawal itu apa? Tergelincir matahari, itu waktu zuhur, belum masuk waktu zuhur. Ya Yunus betul dari pagi belum makan apa-apa sampai jam 2 siang nanggung nih, sebentar lagi maghrib. Kalau gitu puasa aja, saya niat aja. Katanya boleh niat di siang hari boleh niat siang hari kalau puasa sunnah. Sah nggak di sini? Tidak sah. Kenapa? Karena sudah lewat. Ya, tergelincir. Makanya di Imtul Asma disebutkan fa in zalatis syamsu, jika matahari sudah tergelincir, walam yakun qad nawa, dan dia belum berniat, lam yasiha saumuhu, maka tidak sah puasanya. Nah, wadah Ikhwan. Kemudian beliau mengatakan wajibu dan wajib at-ta'yinu fi shaumil fardhi, yang wajib mentakyin pada puasa fardu. Wajib ta'yin. Ta'yin itu apa? Ta'yin apa? Apa? Ta'yin itu apa? Ta'yin. Amr ayyana yu'ayyinu artinya apa? Apa? Menjelaskan apa? Isi hati? Ya apanya yang dijelaskan, yang mana? Apanya, bagian apanya? Enggak nih. Wajibu ta'yinu fi shaumil fardhi, wajib mentakyin pada puasa fardu. Apa yang dita'yin? Ramadan, seperti penyebutan Ramadan. Wajib dia dalam hati mengatakan saya niat puasa Ramadan. Enggak sah kalau dia mengatakan saya niat puasa saja, enggak sah. Di malam hari, besok kan mau Ramadan umpama. Malam harinya dia niat, saya niat puasa. Tok habis itu enggak sah. Harus mentakyin, menentukan nih puasa apa. Jelas Ramizan? Itu namanya apa? Ta'yin. Ya. Jadi kalau dia mengatakan besok saya niat puasa Ramadan, baru sah. Wa akmalu niyati shaumihi, dan niat puasa yang paling sempurna ini niatnya adalah an yaqula syakhsu, seseorang mengatakan nawaitu shauma ghadin an adai fardhi ramadhani hadhihi sanati lillahi ta'ala. Ini niatnya ini, dalam hatinya dia mengatakan nawaitu, saya berniat dalam hati ya. Dan niat itu di mana? Di hati. Nawaitu, saya niat shauma ghadin, puasa besok. Saya niat puasa besok an adai fardhi ramadhani hadhihi sanati. Saya niat puasa besok untuk melaksanakan fardu Ramadan hadhihi sanati, tahun ini, lillahi ta'ala, untuk Allah. Ya. Tapi kalau minimal dia mengatakan, umpama ya, dia mengatakan dalam hatinya nawaitu shauma ghadin an Ramadan, sudah cukup. Saya niat puasa besok untuk Ramadan, sudah cukup. Tapi kalau yang lain menyebutkan menyebutkan fardu, menyebutkan untuk Allah, ini sunnah saja. Wadah. Maka beliau mengatakan wa akmalu niyati shaumihi, niat yang paling sempurna yaitu nawaitu shauma ghadin an adai fardhi ramadhani hadhihi sanati lillahi ta'ala. Nah, bagaimana hukum melafazkan niat
melafazkan niat, melafazkan, dia mengatakan nawaitu shauma ghadin an adai fardhi ramadhani hadhihi sanati lillahi ta'ala. Apa hukumnya? Apa? Di mazhab Syafi'i, di mazhab Imam Syafi'i, melafazkan niat itu boleh, dianjurkan. Di mazhab Syafi'i. Ini kan kita sedang ngaji apa? Kita mazhab Syafi'i, ya? Betul? Boleh, dibolehkan melafazkan niat. Nah. Tapi kalau rame-rame umpama di masjid itu, ini Allah alam kalau ini. Karena melafazkan itu ya melafazkan biasa gitu, bukan dijaharkan. Itu kan dijaharkan berjamaah lagi, ya itu. Gimana itu? Kalau ada, ya. Kalau lihat mazhab lain kan nggak boleh dilafazkan kan, betul? Iya. Nanti ya kalau mengamalkan terserah antum. Ini kan kita belajar, betul? Dibedakan antara fase belajar, fase mengamalkan, fase memberikan fatwa. Kalau belajar ya udah yang di kitab saja, nggak usah kemana-mana, ya kan? Memahami kitab gitu loh. Nah, nawaitu shauma ghadin an ada'i fardhi ramadhani hadhihi sanati lillahi ta'ala. Kenapa dibaca ramadhani? Kenapa nggak dibaca ramadhana? Tadi karamadhana tuh baca tadi di situ. Karamadhana. Sekarang kalau baca ramadhani di sini. Atau salah, yang betul ramadhana. Apa? Karena dia sebagai mudhaf ilahi. Sab'atu masajida wa sab'atu masajidin, kan? Kenapa dibaca ramadhani? Karena dia sebagai mudhaf. Dia sebagai mudhaf. Mudhaf ilaihinya mana? Hadhihi. Boleh? As-sanati jadi apa? As-sanati jadi apa? I'rabnya. Kan mudhaf ilaih hadhihi tadi mudhaf ilaihinya. Badal ahsanta ya Ramizan. Badal ya. Isim ma'rifat yang jatuh setelah dhamir itu jadi isim ma'rifat yang jatuh setelah isim isyarah itu jadi badal. Dzalikal kitabu la raiba fihi. Dzalika mubtada, al-kitabu bukan mubtada lagi. Kok jadi mubtada? Badal dari dzalika. Jelas khabarnya la raiba fihi. Nah, ya mesti semangat itu loh belajar nahwu. Nanti kan, kalau nggak bisa nahwu ya nggak bisa memahami kitab. Jelas? Baca dan memahami. Maka keliru kalau dibaca nawaitu shauma ghadin an ada'i fardhi ramadhana hadhihi sanata. Dia pakai dzaraf. Kalau pakai dzaraf berarti nanti setahun penuh dia puasa, itu maksudnya. Jelas? Ya, itu fardu yang pertama, fardu puasa yang pertama itu, atau rukun ya, rukun puasa yang pertama. Wasani yang kedua, ini udah dibaca belum tadi? Udah dibaca belum? Hah? Belum ya? Silakan dibaca yang mau baca. Sebelah sini kok nggak ada yang baca? Oh, nggak ada kitabnya? Oh iya, ya Allah. Ya udah, siapa yang baca? Besok beli kitabnya ya. 5.000 harganya ini. Ya, 5.000. Paket hemat. 5.000. Siapa yang baca? Silakan. Ayo sekalian latihan baca. Ini kan kita memahami hukumnya, sekalian latihan baca gitu. Ya, silakan. Sopo. Ayo siapa aja? Tadi Rafil udah kan? Udah tadi? Ya. Silakan. Ini siapa? Bayu. Nah. Al-imsaku aja. Al-imsaku. Yang ma'tuf alaihinya an-niyatu. Itu ma'tufnya jauh itu. Ya, 2 baris. Nah. Wathani al-imsaku anil akli wasyarbi
anil ukli anil ukli wasyarbi wasyurbi. wasyurbi. Coba di kitabnya enggak jelas cuy. Nah. Terus Wa in qala ma'kulu wal masyrubu inda ta'mid inda ta'mid fa in akala nasiyan ta'amada maksudnya ta'amud. inda ta'amudi fa in akala nasiyan au jahilan lam yuftir in kana qariban ahda bil islami In kana qariba ahdin in kana qariba ahdin bil islami au nasya'a ba'ida anil ulama'i wa'il aftara wa illa aftara. Cukup loh, cukup. Barakallahu fik. Itu tingkat kesusahan memahami yang gunur-gunur begini kan ini harus ini apa namanya? harus apa? Ya harus latihan gitu. Ya kan? Pasani yang kedua, apa yang kedua ini? Yang kedua apa? Enggak, yang kedua apa ini? Apanya? Wajib puasa, syarat wajib puasa atau apa? Rukun puasa, fardu puasa. Nah, wasani yang kedua al-imsaku anil ukli wasyurbi, menahan diri dari makanan dan minuman. Menahan diri dari makanan dan minuman. Jadi nggak boleh makan, nggak boleh minum. Tidak boleh makan, tidak boleh minum. Nah, di situ ada wa in qallal ma'kulu wal masyrubu, meskipun ini namanya goyah. Wa in itu biasanya kalau di tengah-tengah jadi goyah. Kalau di awal jadi kalimat syarat. Wa in meskipun goyah, nanti dikasih tanda goyah nih. Wa in qallal ma'kulu wal masyrubu, meskipun yang dimakan itu sedikit, meskipun yang diminum itu sedikit. Itu namanya goyah. Jadi nggak mesti kapan batal puasa harus makan 1 piring full, nggak begitu. Makan 2 butir saja itu udah batal. Wadah, meskipun sedikit ataupun banyak, meskipun enak dan nggak enak. Antum beli nasi padang sama beli pizza hut, kedua-duanya sama-sama membatalkan puasa, betul? Atau minum air keran di masjid. Gitu. Segar gitu lagi puasa kan. Hari ini kan nggak puasa, nggak apa. Atau dia minum Coca-Cola, ya sama-sama membatalkan puasa. Tapi kapan? Indah ta'amudi, jika sengaja. Nah, koid itu apa ya? Macam syarat gitu loh. Indah ta'amudi, ketika sengaja. Fa'in akala nasiyan, jika dia makan nasiyan. Apa nih nasiyan sebagai apa? Maf'ul bihi atau apa? Kalau jadi maf'ul bihi, fa'in akala nasiyan, maka jika dia makan nasi. Maf'ul bihi kan? Jadi sini sebagai hal ya. Fa'in akala, jika dia makan nasiyan dalam keadaan lupa, hal bukan maf'ul bihi. Kalau jadi maf'ul bihi kan jika dia makan nasi gitu, betul? Fa'in akala nasiyan, jika dia makan dalam keadaan lupa, satu dalam keadaan lupa, au jahilan, atau dia jahil. Jahil itu apa? Tidak tahu kalau makan itu membatalkan puasa. Lam yuftir, maka tidak apa? Tidak batal puasanya. Ada syaratnya nih, in kana qariba ahdin bil Islam, jika dia baru masuk Islam. Makanya kan nggak tergambar kalau orang itu nggak tahu dia puasa tapi nggak tahu kalau makan minum itu membatalkan puasa, ya kan? Tapi kalau umpama di daerah jauh dari Islam, apa namanya, in kana qariba ahdin bil Islam, jika dia baru masuk Islam, mungkin saja dia nggak tahu kan. Dia puasa ikut tarawih gitu, pagi-pagi dia seduh kopi gitu kan, minum kopi.
Mungkin dia nggak tahu. Nah, in kana qariba ahdin bil Islam, jika dia itu baru masuk Islam, au nasha'a ba'idan anil ulama, atau dia tinggal jauh dari ulama. Dia tinggal di pedalaman mana? Yang yang ini apa? Yang belum bisa bahasa Indonesia itu apa? Suku tahu-tahu apa namanya? Ya itu. Ya kan mungkin aja dia baru masuk Islam tapi nggak tahu puasa itu apa namanya, nggak boleh makan, nggak boleh minum kan? Mungkin saja. Nah kalau begitu lam yuftir, tidak batal puasanya. Wa illa jika tidak demikian, maksudnya dia nggak tahu tapi dia itu udah lama masuk Islam, atau dia hidup di Bekasi umpama, kajian banyak, dia makan, saya nggak tahu kok apa namanya makan itu membatalkan puasa, aftoro, batal puasanya. Yes, nggak ada ampun gitu loh. Orang dia tinggal di sini kok, tinggal depan pusdiklat, ya kan? Terus nggak tahu kalau makan itu membatalkan puasa. Lalu gimana ceritanya? Bukan salah pusdiklat, salah sampean, kenapa nggak datang ngaji gitu? Jelas? Siap. Ya, ini satu baris lagi ya, satu baris lagi. Biar apa namanya parkirnya tepat. Iya, parkirnya tepat kan. Kalau parkir tengah jalan tuh gimana gitu, ya? Wasal itu yang ketiga al-jima'u, ini maksudnya al-jima'i ya. Itu al-imsak anil jima', menahan diri dari jima' amidan dalam keadaan sengaja. Wa amal jima'u nasiyan, adapun jima' karena lupa. Ada itu. Barangkali kan suami istri lupa gitu, nggak pernah puasa sunnah gitu. Kebiasaan dia berhubungan suami istri setiap hari umpama ya. Atau dia baru nikah kemarin umpama. 3 hari sebelum Ramadan nikah. Gimana ceritanya coba? Kemarin ada tuh hari Sabtu yang diundang nikah. Diundang nikahan maksudnya, diundang nikahan gitu. Yes. Sepekan sebelum Ramadan nikah, ya Allah. Ya mungkin aja wa amal jima unasian, jika dia jima dalam keadaan lupa, bakal akli nasian, maka sama seperti makan dalam keadaan lupa. Tapi masalahnya mungkin gak lupa dua-duanya gitu loh, ya kan? Suaminya lupa, istrinya lupa, suaminya ingat, ini kan ini. Kalau dua-duanya lupa tuh kayaknya agak langka ya. Seperti itu. Yang keempat, yang keempat, ta'amudil qai'i, ai al-imsaku an ta'amudil qai'i, menahan diri dari muntah sengaja. Maksudnya ya sengaja dia muntah. Kalau ghalabahul qai'u, jika dia dikalahkan oleh muntah, lam ya betul shaumuhu, maka puasanya tidak batal. Maksudnya dia orangnya baboan umpama, naik Grab, mabok, terus muntah, ini enggak batal. Allah. Itu rukun dari puasa. Atau bisa kita simpulkan rukun puasa itu cuma 2. Yang pertama niat, yang kedua menahan diri dari segala hal yang membatalkan puasa. Nah, Allah. Sampai sini ada pertanyaan dulu. Sudah jam 11 ya. Gimana Ikhwan? Ada pertanyaan? Silakan. Nanti insya Allah ada pembahasannya di sini kalau nggak salah ya. Mana dia? Ada nggak di sini? Seingatannya ada di sini. Mana tapi ya? Oh iya ada di sini. Di halaman 26. Ya. Istri antum nggak lagi hamil kan? Ya udah nanti aja kita bahas ya. Senin lagi. Kita lagi nanti insyaallah. Ini ada perincian di situ. Wal hamilu wal murdi'u in khafata ala anfusihima dararan tulhiquhuma bis-shaumi ka dararil maridi aftarata wajaba alaihimal qada'u. Kita baca sekarang aja enggak apa-apa. Wal hamilu wal murdi'u, yang perempuan yang hamil dan menyusui,
Al-hamilu ini muzakkar atau muannas? Kalau muannas. Iya, karena kata hamil ini khusus bagi wal murdi'u, perempuan yang menyusui. Jangan dipahami laki-laki yang hamil dan perempuan yang menyusui, laki-laki yang menyusui, yang enggak ada. Iya, ini muannas. In khafata ala anfusihim. Ini yang pertama, In khafata ala anfusihima, jika dia khawatir atas keselamatan dirinya, selamat dari doror yang akan menimpanya jika dia puasa, seperti orang yang sakit. Maka di sini aftarata, maka boleh bagi dia enggak puasa, boleh bagi keduanya enggak puasa. Wa wajaba alaihimal qada'u, dan wajib bagi dia puasa. Wajib bagi dia mengqadanya. Jadi ada perempuan hamil atau perempuan yang menyusui enggak puasa, ditanya kenapa kamu enggak puasa? Kalau dia mengatakan saya khawatir kalau saya enggak puasa ntar saya lemas, ntar saya saya enggak sehat gitu, lemas gitu. Karena kan menyusui atau mengandung. Ini khawatir terhadap dirinya sendiri. Maka kalau dia khawatir terhadap diri sendiri, maka aftarata, boleh dia enggak puasa. Wa wajaba alaihimal qada'u, dan wajib baginya qada saja. Kemudian yang kedua, rincian yang kedua, kasih nomor 1 gitu loh. Nanti kalau murojaah enggak ini. 1. Nah, 2. Wa in khafata ala auladihima, jika dia khawatir, keduanya itu khawatir ala auladihima, atas kedua anak-anaknya, atas anak-anaknya. Contohnya apa? Ai isqatil waladi fil hamili, takut anaknya keguguran kalau dia hamil. Kalau dia nggak makan, nggak ada asupan, umpama anaknya bisa keguguran gitu. Wakil latil labani fil murdi'i, atau kalau dia sedang menyusui, nanti susu saya nggak keluar gitu. Anak saya kehausan gimana? Dia khawatir apa? Khawatir anaknya. Kalau dia nggak puasa karena khawatir anak atau khawatir janin yang ada di perutnya, aftarata, maka boleh nggak puasa. Wa wajaba alaihimal qada'u lil iftari wal kaffaratu aidan, maka wajib bagi boleh nggak puasa, wajib bagi keduanya itu hamil dan menyusui, qada wal kaffarah, dan fidyah, bayar fidyah. Qada plus fidyah. Bisa dipahami nggak? Bisa dipahami? Ya, itu rinciannya begitu. Cek nih. Ibaratnya ini, alhamdulillah. Nah, di apa namanya? Di Imtaul Asma disebutkan keadaan yang ketiga. Ini kan keadaan yang berapa tadi? 2 ya. Yang pertama, dia nggak puasa karena khawatir terhadap dirinya. Yang kedua, dia nggak puasa karena khawatir terhadap janinnya. Kalau dia khawatir terhadap dirinya, maka apa? Dia nggak puasa, maka wajib qadha tanpa bayar fidyah. Kemudian yang kedua, jika dia nggak puasa karena khawatir anaknya, dia mau kuat, tapi kalau saya nggak makan nanti anak saya apa namanya bermasalah gitu, janinnya bermasalah atau anak yang disusunya bermasalah, maka apa tadi? Wajib qadha plus fidyah. Qadha plus fidyah. Begitu rincian yang pertama ya. Rincian yang ketiga di Imtul Asma disebutkan. Wa in khafata ala anfusihima wa 'alal waladi lam tajib al-fidyatu kadzalik. Jika dia khawatir atas dirinya dan anaknya, khawatir apa? Dirinya dan anaknya, lam tajib al-fidyatu, maka tidak wajib fidyah. Berarti wajib apa? Qadha saja. Nah, ada yang bisa ngulang 3 keadaan? Silakan Rahmat. Wajib qadha saja. Yang kedua?
Iya. Tanpa? Ya, kapan dia bayar fidyah, kapan? Kapan bayar fidyah? Kalau dia nggak puasa karena khawatir kan anaknya saja. Kalau dia nggak puasa karena kekhawatiran diri sendiri atau diri sendiri plus anak, maka tidak wajib fidyah. Tidak wajib fidyah, wajib qadha saja. Jelas? Di kapan ada fidyah saja? Kapan ada fidyah? Khawatir anaknya, qadha plus fidyah. Ada nggak baru fidyah saja? Nggak ada. Mazhab Syafi'i begitu. Ya, nanti mungkin bisa dicek mazhab yang lain bagaimana. Apalagi kalau setiap tahun apa namanya? Setiap tahun melahirkan gitu. Melahirkan, menyusui, melahirkan, menyusui, melahirkan, menyusui. Nah, itu gimana? Ya. Kalau ngikutin mazhab Syafi'i, kalau ngikutin mazhab Syafi'i ini berat ya. Allah alam. Allahu taala wala alam. Ya, cukup dulu. Ya. Ada pertanyaan lagi? Cukup ya. Ada pertanyaan? Enggak ada? Baik, cukup. Allah taala wala alam. Demikian barangkali pertemuan kita di pagi hari ini. Insyaallah besok libur besok ya? Baik. Allah taala wala alam wa sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.